Abu Matam Perla, kemanapun beliau pergi, kalau beliau mengucapkan saya murid almarhum Abu Mudawali, insya Allah orang tahu. Inilah satu kelebihan yang naba Abu Matam Perla. Naun jabut kan ba Abu Mudawali, matanya mudah melipat dari abunya empat jabut, dari abunya empat jabut, berlapis-lapis truk deh, truk watif deh. Maka oleh karena itu alhamdulillah jeroh tak kita nyawa nyawa, jeroh tak kita nyawa almarhum gure kita nyawa Abu Matam Perla mendirikan pesantren di sini yang sesungguhnya hakikat keilmuan juga dari almarhum Abu Mudawali. Kemudian kan? Satu. Yang kedua, karamah almarhum Abu Matam Perla karena mengaji dengan Abu Mudawali, maka Abu Matam Perla didoakan oleh Rasulullah. Empat doa dan empat bukti, lanjut bukti. Dalam hadis disahihkan oleh Imam As-Sakhawi, Al-Hafidh Imam As-Sakhawi, alun ketua punang kitabnya, hadis sahih. Rasulullah pernah berkata, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah may yujaddidu laha dinaha. Hanya wajib tak dengar. Abu Matam Perla itu beliau mendapat silsilah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, disahihkan oleh Imam Sakhawi. Kak, lu baca arti le, tu hadisnya. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah. Sesungguhnya Allah membangkitkan atau menghadirkan li hadhil ummah, untuk umat saya, umat lu bukan Nabi, ala ra'si kulli mi'ah, setiap 100 tahun. Hadisnya na kalimat ra'si artinya kepala, dia tahu makna permulaan kamu nak ala ra'si kulli mi'atin. Siapa yang dibangkitkan oleh Allah 100 tahun sekali? Mayyujaddidulaha dinaha, seseorang yang akan memperbaharui agamaku untuk umatku. Hanya payah lempegah nyambap lagi. Kemudian dan hadis-hadis sahih kan hadis palsu ya. Apalagi kalau tuan tengah live, kalau le Wahbi kai pegah pun sampaikan yang kau hadis palsu. Hadis sahih ya. Masa kena debat dengan Imam Sakhawi ahli hadis. Nun sana dia kan aku nam salah. Jadi ada menayah laki ma, lun tuan pak lun ceramah lun mauizah hasanah, tetap lun beri hadis yang sahih. Karena itu waktu ada yang pegah hadis palsu kai buah ulama Aceh sedang mendongeng bukan lewat. Kale ulang itu. Allah membangkitkan umatku ala ra'si kulli mi'ah, setiap 100 tahun sekali. 100 tahun sekali permulaan. 100 tahun bak permulaan ji. Kon bak pertengahan atau bak akhir, bak permulaan. Apa yang dibangkitkan oleh Allah? May yujaddidulaha dinaha, tidro urung bahasa katanya, tidro urung malam yang paling malam yang akan memperbarui agamaku. Yujaddid artinya memperbaharui, membarui. 100 tahun sekali di awal 100 tahun. Kena ufumnya hadis kan?
Dum pakai bahasa awam lah. Menyo hadisnya katanya surah dengan bahasa katanya menau. Tip 100 tahun awal nafira ulama raya yang akan hadir menan bahasa. Dan ulama rayanya akan na murid-murid yang raya. Awal 100 tahun. Jino acina kalon bak Google, bak buku Abuya Mudawali lahir tahun berapa? Tahun baru lahir Abuya Mudawali 1917. Wafat 1961. Tidak ada ulama setahun, mungkin pendapat ulama lain tu atau pendapat sejarawan lain, setahun tuan, tidak ada ulama di Aceh yang lahir awal permulaan 19 sekian. Nah, ulama yang lahir yang awal sebelum belah, kecuali almarhum Hadratus Syekh Allahu yarham Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Umur sama lagi Imam Nawawi, tapi beurang kamalim. Imam Nawawi 40 tahun umur tapi le murid juga ulama. Abuya Mudawali 44 tahun murid mandum juga ulama. Hanali yang muda lagi anu. Digitanya kadang umur kurang 20 tahun baru je ulama nyampi duaro. Nyampi payah tak budak subuhan budak. Sama lagi Imam Nawawi. Berarti menyomenan ada yang pegah oleh Rasulullah selebih pertuhan yang lalu terjadi di Aceh. Tip-tip kalimat Nabi, tip-tip haba Nabi yang doa. Ya kan? Menyomenan ada yang Nabi pegahnya yang mayujadidulaha dinaha, ini bentuk lainnya doa. Maka secara tidak langsung almarhum Hadratus Syekh Allah yarham Abuya Mudawali didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang alim, pencetak ulama lain. Setelah tidur murid yang jaga ulama adalah Abu katanya memendung Abu Matam berla. Nyo karomahnya kon baik Nabi makna jo popo tu langit kon konnya nunggu tak kalau poh 8 kana haji pas burung hari kata dah kau jak gede biru hanya karomah si ilmu dan jabut bal marhum Abu Ya Muhyiddin dari mandum murid Abu Ya alun paling muda yang lain gure-gure raya itu ada mana alun jabut Abu Ya masalah mufhum kan nunggu di peluh pokoknya hindu kan walaupun Abu Ya sebut mahali dan sebut tufah ilmu mentang ketika alun jabutnya ilmu dengar haba almarhum Abu Ya. Apa kata beliau? Karomah itu bukan pada orang yang sering terbang naik langit turun ke langit. Konyen karomah. Yang disebut karomah itu, yang disebut dengan kelebihan karomah itu, orang yang mat kitab duduk di atas balai semubut sabai-sabai hana weh-weh nyangkunya orang keramat. Sobgahnya almarhum Allah yarham Abuya Muhyiddin Wali. Yang disebut urung keramat, urung yang na kitab walaupun matan takrib alih bata pudu atuhnya sumbu beton ton hana weh sabe sumbu nyian urung keramat. Jadi kon yang hanya menurut versi Abuya gitu. Kon yang popo di langit jin mudah cik popo di langit aku. Kemudian oleh karena itu kekeramahan Abu Matam Perlak sesungguhnya beliau juga didoakan oleh Rasulullah. Kenapa? Almarhum Hadratus Syekh Abuya Mudawali sudah doakan oleh Nabi Muhammad. Imam Nawawi punya umur 40, beliau urung jabut bak beliau mandum juga ulama. Sama lagi almarhum Abuya Mudawali. Urung jabut bak Abuya Mudawali mandum juga ulama. Setidaknya ulama matan takrib masanya walaupun batu hat Abuya Mudawali. Begini contoh.
antara murid-murid yang je ke ulamanya yang merumpak doa Rasulullah adalah guru kita yang langsung Abu Matam Pelak. Alhamdulillah, jerohat berarti wajib kita yang berterima kasih kepada Abu. Abu yang gelam mati dengku, gelam wafud. Yang wafud mata Abu, yang wafud gelinyong Abu, yang wafud perut, yang hudat ruh. Nyampe tapi ke itu Abu lamnya tapi hana ruh ijazah tu. Ijazah tu duduk kena. Duduk tu. Karena ada kejadian kasus waktu ini perang Badar. Di perang Badar yang bersapat mandum jenazah kafir Quraisy bersapat dari Rasulullah puduk lang sampai humpuang nyanyu kubur. Jadi tiba-tiba Nabi itu waktunya zero pegah apa lagi urung punggung. Nabi pegah apa yang dia tuh Iya Umar bin Khattab Nabi man nai dengar oleh urang yang kamati orang pegah apa Nabi Ngan, membaca riwayatnya dalam kitab Al-Fatawa Abu Ya Mudawali. Membacanya nadi tulis Abu Ya Mudawali kisah Rasulullah pegahaba luka kubur. Ia Umar bin Khattab dah tanya Nabi man dengar oleh orang kamati. Malamnya lon me kitab Abu Ya Mudawali. Saya menghubung untuk najak bab panitia. Nan kitabnya Al-Fatawa. Untuk ila kata Fatawa. Punya oleh Nabi Umar, orang yang sudah mati itu mereka bisa mendengar tapi tak bisa menjawab. Menyumenan tip-tip urut, tip seput, tip malam, tip bengong saja kena makam Abu ni dengar pun dengan berapa. Makanya bila baca sama dia betul-betul serius baca sama dia habis berapa. Kadang baca sama dia telefon gua bukan. Ni hana adab ni punya kamu. Ni mana kan? Jamaah dirahmatillah Allah. Oleh kerana itu karamah almarhum gudai dan Abu Matam Pelak sesungguhnya dapat doa dari Rasulullah. Kenapa dapat doa? Karena beliau belajar dari seorang ulama Hadratus Syekh Abu Ya Mudawali. Dari mana dapat doa itu? Dari hadis riwayat Imam As-Sakhawi, setiap 100 tahun pertama akan muncul seorang ulama yang akan memperbarui agama. Alhamdulillah. Berarti jeroh tak ulama adanya kan? Mak kan? Itu dua. Yang ketiga, kelebihan Abu Matam Pelak kita tengok, gure kita tengok, beliau memiliki seorang guru yang gurunya diberi oleh Allah satu karamah sebelum lahir. Karamah Abu Ya Mudawali sebelum lahir kana karamah. Sebelum lahir mentang bak perut kada karamah. Dan karamahnya disaksikan langsung oleh Abu Adnan Bapongan. Jadi bak sabah hurawa ketika anali almarhum Abu Ya Luntuan tamu dalam pustaka Abu. Dalam pustaka Abu Ya Luntuan mengkalau buku-buku letak buku kinan injil naci. Lum baca, lum buka kadang lum hinan, lum baca, lum puduk mana dia tu. Bak sabah hurawa lum merompok sabah artikel ubud artikel ubudnya mana lah tapi haju 20 halaman lah. Lom buka itulah hinan sejarah Abu Ya Mudawali menurut pandangan Abu Adnan Bapongan. Inang ke merompok cerita Syekh Muhammad Salim melompok ketika sebelum lahir Abu Ya Mudawali mantang bak perut umi 2 bulan dulu. Kisah lagi sama lagi mak Imam Syafi'i sebelum lahir Imam Syafi'i kalian dulu ya
Jadi dalam buku, dalam artikel membacanya diceritakan oleh Abu Adnan, bak sebuah malam Syekh Muhammad Salim lumpur. Beliau melihat bulan dalam mimpi beliau ni, ayah Abu Yamdawali Syekh Muhammad Salim melihat bulan begitu besar sehingga itu bicu, hai Muhammad Salim, nepajuh bulannya, pajuh makan bulan itu. Mampu long ipajuh juga Syekh Muhammad Salim, ipajuh tinggal ikan bulan. Malam siang layan jam lempah juga tu. Di kalan bulan lah Syekh Muhammad Salim ayah Abu Yamdawali ada yang kali ipajuh malam barawak kan tinggal ikan. Tiba itu, hai Muhammad Salim, nepajuhnya puabeh bulannya. Nah, ini cerita Abu Adnan Bagongan. Jadi yang ceritanya mandung nabukti ipajuh oleh Syekh Muhammad Salim sehingga bungahnya langsung gonya merumpok dengan sahabat beliau ayah Abu Adnan Bagongan. Syekh Muhammad Salim cerita, menau tengku luntuan berkelam aneh tak melempau pakai melempau bulan. Dan kalau bulan tiba-tiba kana tu dia pajuh bulan, kalau pajuh ikan sudah melempau dan tiba-tiba pajuh bulan ya dan sisanya. Tugahlah ayah Abu Adnan Bagongan, wahai Tengku Salim, Imam Syafi'i segala melahir kalam bulan, maka menyong drone kalam bulan ketika malamnya kalam bulan, sungguh suatu akan lahir urung layu di Aceh. Maka benarlah ketika itu lahir almarhum Abu Yamdawali. Maka di hotel lahir Abu Yamdawali. Abu Yamdawali nyo na kakak duaro, na kakak na abang duaro. Jadi Syekh Muhammad Salim na anu yang paling sayang yang kini Abu Yamdawali pak mantang disebut itu dua tu. Ya Abu Yamdawali dua tu. Nyan kudu Syekh Muhammad Salim sebut pakamanan dari mulai ubud terus raya beliau dididik oleh Syekh Muhammad Salim karena tahu besok akan menjadi orang besar. Kalau begitu maka kekeramahan itu turun sedikit kepada Abu Matamperla. Sabung tu nyo tambahan walaupun hana berkonsep berdua no. Tapi nyo sekedar mentang, sekedar untuk kita nyo puas masalah sahihan sahih wallahu a'lam. Nah, lalu baca bah. Ya. Mudah-mudahan merempok. Ya, kah? Lagi mahnya kah agak tribu sudah. Ya, kah? Jadi jamaah dirahmati Allah, bak luntuannya nasabuh data yang datanya memang hajat tamat ile karena memang lun tengah meneliti tentang silsilah daripada Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi yang khotru. Nah, kamu keluarga sabi mitanya. Jadi sampai manakah silsilah Abu Yamdawali ini? Alhamdulillah kami sudah mendapatkannya, tapi yo hanya tamat sebagai pegangan. Nyangka. Ya nak lompok ni kan. Kata. Ya, nah. Oh, hanalina ka. Kalau simpan holain. Belum kena cerita dari hasil yang kamu teliti keturunan almarhum Abu Yamdawali, tapi nya bek tamat karena mantan dalam penelitian bahwa almarhum Abu Yamdawali silsilah beliau yang lebih tua berarti Syekh Muhyiddin Wali
bin Syekh Muhammad Mudawali bin Syekh Muhammad Salim Syekh Malin Palito. Ini kamu merempok kakek kamu dari Padang, berarti darah kamu darah Padang. Kemudian di akhirnya dom Syekh Nan Kuniang. Hanya Syekh tapi Nan Padang. Syekh Nan Kuniang menurut riwayat dari Padang adalah keturunan daripada Hasan radhiyallahu anhu. Ini tamat ini karena dalam proses penelitian. Kemudian dari riwayat yang merempok cucu Abu Ibrahim Waila merempok sahabat data bahawa almarhum Abu Mudawali nya sesilah truk bak tiga orang yang kontrak merempok kota Padang, sehingga truk kedeh bak Sayyidina Utsman bin Affan. Ini mantang proses penelitian yang kamu merempok dua bohnya saja. Apabila betullah Nan Kuniang adalah cicit-cicitnya Abu Mudawali, maka almarhum Abu Mudawali keturunan Hasan radhiyallahu anhu. Tapi apabila jalur daripada cucu Abu Ibrahim Waila yang langsung beliau dengar dari Abu Ibrahim Waila, maka silsilah beliau sampai kepada Sayyiduna Utsman bin Affan. Mudah-mudahan silsilah keilmuan Abu Matam Perla katanya adalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmatillah Allah, ini adalah kelebihan yang ketiga. Adapun kelebihan yang keempat, nyo yang paling sulit kita yang merempok. Gedenya punya Abu kan merempok. Alhamdulillah karena hadiah dari Allah. Gedenya nandelah. Almarhum Abu Matam Perla, beliau wafat di hari yang berkah, di bulan yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Yang telah lalu dari 25 Ramadan 2020. Tepatnya 25 Ramadan. Menyamanan apabila seorang yang wafat di bulan mulia, di hari yang mulia, di tahun yang mulia, maka orang yang wafat di saat itu adalah orang mulia. 4 bukti dengku, menjadi bukti ya. 4 bukti, menjadi bukti dari hadis Rasulullah SAW yang disahihkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Jami'us Saghir. As-Suyuti yang ahli hadis. Anda nak urung bantah hadisnya silakan ya. Ahli hadis dunia ya. Apa kata beliau? Apa kata Rasulullah SAW? Man arada bi ibadihi khairan. Apabila barang siapa yang Allah ingin menjadikan hambanya itu baik, istamaluhu, maka Allah akan menuntut dirinya untuk bekerja, menuntut untuk bekerja. Ketika hadisnya dipahami oleh sahabat, hanam faham sahabat, kiban maksud bekerja? Memang kamu kan bekerja sih Nabi. Kamu nak jauh lampuh Nabi ya, tanam kurma kan bekerja sih. Yang kerjanya masuk gimana Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yang masuk bekerja itu adalah li salihin qabla al-mauti, yuwafiquhu li salihin qabla al-mauti, orang yang mati sebelumnya berbuat amal saleh. Sebelum Abu Matam Perla berangkat, ditanya mandum dan depu, Abu masih dalam tarekatnya, yaitu dalam Ramadan, mantong dalam posisi tuluk, mantong dalam posisi dalam ibadah tarekat, but yang lagi nyan God menunggu, ya kan? Ini kan tengah posisi tuluk ya 25 Ramadan. Kecuali hanali Ramadan yang humput tengah raya raya mati. Posisi Abu Matam Perla dalam kondisi posisi yang baik, dipat yang baik, tengah dalam masa suluk, tengah
dalam masa tarikat, tengah dalam masa beribadah dalam kondisi bulan suci Ramadan. Maka maksud kata Rasulullah, yuwaffiquhu lisalihin qabla al-mauti. Orang baik mati itu caranya Allah mempertunjukkan amal soleh sebelum mati. Abu Hurairah mempertunjukkan amal saleh. Alhamdulillah, berubah kelebihan enggak? Ya deh. Maka beruntunglah kita semua murid beliau. Kita semua beruntung menjadi murid Abu Matam Perla. Kenapa? Setiap gure dengku pasti na doa yang teruntuk dia. Yang kena perle ijazah, perle sanad. Atau lainnya urang jabut hanali sanad-sanad dengku. Jabut ya buka aju kitab mahali, jabut hana gure kamalim. Maka dihidupinlah bahasa-bahasa pesantren kilat. Jabut 2 tahun kaji ke ulama. Gidanya gidanya 50 tahun saja udaya hancur dong ulama. Di matan takrib yang tidak surah dong. Tapi lainnya hanali mana nunggu 2 tahun jabut kaji ke ulama. Kai pugah maulid bid'ah, samadiyah bid'ah, tahlil bid'ah, mandum sesat. Pokoknya surga ataji kau antaranya. Hah? Bid'ah, neraka. Nah urang lagi kan? Nah bagi tu nah kalau mentuan dulu. Bid'ah, neraka, kurafat, syirik, sabuka maulid. Bid'ah, sayang sama dia. Bid'ah, syirik, kurafat. Pesejuk menanjid, bid'ah, syirik, kurafat. Nya urang ya buat aku petun. Imam Nawawi pedutun ya buat. Imam Syafi'i pedutun ya buat. Sahabat Nabi nyolong berita. Sahabat Nabi dalam kitab Al-Quran Al-Azim karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Nyo model sahabat Nabi ya'bud Rasulullah. Kenawanya orang ya'bud. Lawanya ka hafal Quran ka malam itu. Yang penting hafal Quran, nafi wajud kalaga wajud, ka kun bismillah kalaga, ka je ke ulama. Sahabat Nabi ya'bud Rasulullah sabah ayat 30 ulang. Wal asr. Nabi wal asrnya pun Nabi menang. Fingah jalo. Wal asr. Nabi wal asran yang tabaroyan naila ilam. Nah, menang. Mula 10 satu ayat aci dibayangkan Quran pada ayat. Quran pada ayat. Sahabat Nabi mengulang sebuah ayat dipelihara saja dengan Rasulullah. Maka perlebet dengan sanad, karena kita menyebut sanad, insya Allah termasuk menjalankan amaliyah sunnah Nabi. 4 hadis tengku, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Al-isnadu minad din. Bersanad itu bahagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Punya urang jabut hana sanad, sungguh urangnya akan sama lagi syaitan na jabut. Man la syaikha lahu fa syaikha lahu syaitan. Kalau dia belajar tak ada guru, gurunya syaitan. Gino tak buktikan. Dan menduma ayah abang-abang yang tuan hormati, dan cok ilmu bahsawa Abu Matam Perla. Abu Matam Perla sanad ilmu bahsawa Abuya Mudawali sanad ilmu bahsawa cok salah tiga guru beliau Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki bahsawa cok ilmu pengarang kitab yang Natul Talibin Syekh Muhammad Syata. Syekh Muhammad Syata yang salam kode Imam Nawawi tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan lagi nyan cara model jabut. Jino na salah siro ahli hadis. Mengaku roh ahli hadis, wallahu alam, masalah kealiman wa Allah. Tanya naufum yang bab hati. Syekh Albanian ilmu hadisnya hantu Rasulullah. Ya ulama Wahabi ya. Ini untuk Wahabi itu bak pekan macam kan. Punya kapal yang jenggotnya pahernya orang Wahabi pun
Jadi cara mudah tates Wahabi mudah dengku. Tahu pakat maulud mengayak yang kena Wahabi. Yang pula sana nak kemah dengku lun ajaran yang kena Wahabi ron tadi. Dia tanya saya bawanya. Syekh Albani itu dia punya sanad enggak ilmu hadis? Enggak ada. Kalau berguru tak ada sanad, ilmunya tidak sah. Kalau ilmu tidak sah, hana doa dari Rasulullah. Lagi luntuang begah benar kan? Abu Matam Perlak kelebihannya beliau mengaji dengan salah seorang guru yang didoakan oleh Rasulullah. Menyomenan kita nya buat Abu. Nak menumpuk doa. Nah. Walau doanya kon benar. Abu doa dulu sihat Abu angkat doa. Kon benar. Apabila Abu Matam Perlak duduk sangat. Kamu anggap ulem selapih. Nyan kana doa nangku. Jadi doanya surah haji kon semata ibu jaro ati langit ya Allah nampu ampun dosa nak murid lun. Kon nyan mentang maknanya ulama yang kamu anggap oleh tajudnya kabare itu doa. Maka lun teringat almarhum Abu Ya lun tuan naik tebit sabuh kaedah lun tuhnya lun teringat kaedahnya bulah le Abu Ya as-sukutu yadullu ala ridha. Urang yang sengap yang berarti karida. Abu laki bah Abu nak jawab tapu yang karida betul. Dia jawab. Ulun teringat yang pepatahnya yang kaedah usul. Ulun teringat itu dah le Abu Ya Budin as-sukutu yadullu ala ridha. Diam itu tanda sudah ridha. Bang. Kang aja tak rukuknya. Cak je nak pucak je nak. Menjadi sengap berarti ridha. Maka uronyo yang popo rukuk menyohani ikhlas uron pegah ju hana ridha lu. Pegah mana? Yang sengap dia berarti ridha. Ya maka Abu kitanya gure kitanya Abu Matam Perlak hana mesti nampu jaro layang doa tu tanya. Punya kamanggu ne le Abu nyan kana doa. Doa yang kenyan perle. Ilmu nama bedu, ilmu nama ilaya. Doa nama isa. Lun tuan lun laki but bal mahrum Abu Ya. Lun begah mana? Abu Ya. Lun kena buat kitab mantik sian. Lun perlu nolong sian. Begah dia Abu Ya cari guru, cari. Oh kalau gitu Abu Ya saya mau minta ngaji jauhar sajalah. Cari guru, cari. Lah dia lun pekan cari guru. Nah ayah robi cari guru begah dia Abu Ya. Kalau gitu Abu Ya mau ngaji nahu lah cari guru. Lun teringat dah yang menung ya teringat lun kejadiannya Abu Ya Budin kena kamar mana kena siap lagi yang pakai anduk teringat dah lun pakai baju kaos warna putih anduk nak sabun bajar ya mana membenar lo mbak tengah jalan dulu buka Abu Ya nak kerubut dah untuk lonjuk dia kena buat kitab mantik bila dia cari guru mula-mula lagi cari guru sehingga itu Abu Ya kalau kau belajar banyak guru banyak doa. Abu Ya didik kamu banyak guru jadi orang alim hananku. Bagi almarhum Abu Ya Muhibbuddin ilmu itu nomor 3, guru doa itu nomor 1. Alhamdulillah lun tuan haulake ba Allah ya Allah na pujud lun je penceramah lagi hanan hantau lake lu hantau lake ba Allah ya Allah na pujud lun je ulama hana bahkan Abu Ya almarhum nu tanyong maklun kamu mau jadi apa habibi saya Abu Ya mau jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain kata dah nak buka jadi ulama. Kenapa yang membuat kita seperti ini besarnya berkat doa guru ilmu mulaiku. Masalah malam yang boleh yang penting ilmu penting doa kepada guru dan guru doa dia maka lentuan kita ri'anatul talibin nyan pudra guru tak kemudian menunbut wallahu alam guru doa lunbut cuma menajib wallahu alam doa doa lunbut sabar menat ti mantau menjawab ulama-ulama menajib
ulun nak doa. Bahkan doa guru itulah yang membuat kita jadi besar, bukan ilmu yang membuat kita jadi besar. Karena Syekh Basisa masuk neraka dengan kealimannya. Ya mak, nanti dengar Syekh Basisa mak, tidur urung melim ulama dalam neraka. Ya, jadi yang juga ulama yang dalam neraka. Nalam kisah lain tidur rinang semayang hana, zakat hana sabar masih. Waktu mingai tinggal yoi pak saya, tak belum surga. Tentu dah yang lain kan. Jadi natang surah menan ini ke jamaah luar, nanti mahasiswa juga. Oh yang menan nak buat. Elok nak semayang menan tu waktu mati minta saya. Oh lanjut menan. Itu semua rahmat Allah, bukan ilmu yang memasukkan kita dalam surga, tapi doa guru. Ya kan? Okeylah tak pegah ju mungkin Abu Matam Perlak, Abu katanya pastinya murid yang lebih malim daripada beliau ketika nyebut Abu Mudawali. Tapi pakan je ke ulama beliau karena doa. Ya kan? Doa guru. Yang kenyan wasit daripada almarhum Abu Ya kamu, ngedidik kamu. Tim jabut, tim rompak ulama, tim rompak habib, ilmu na boleh, doa le, cok jarot cuk. Karena begitulah sahabat Nabi kalau mengaji, buka kitab Ihya Ulumuddin, jilid 1. Nah, sebuah kisah Imam Ibnu Abbas nya menguraikan sirah sahabat Nabi bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kan? Beliau termasuk ketua anggota lajnah penulisan Quran. Ya, urung paling malim Quran masa Nabi ya. Zaid bin Thabit dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bak sabuhura Zaid bin Thabit tengok unta. Ija Ibnu Abbas ya belum. Ibnu Abbas. Guru tunggu guru. Ada apa Ibnu Abbas? Guru, biar saya tuntun guru kemanapun guru pergi. Ya kan? Akhlak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi, Zaid bin Thabit sahabat Nabi. Maka icoklah jarak Zaid bin Thabit icom lah Ibnu Abbas. Ya icom. Lagi yang icomku lagi yang urun com kena bro. Adab guna com gure ya, guna. Ada com nawa, ada com. Yang be urinang dah. Yang urinang kalah ilong lagi yang gaji kena pu. Totat kan? Kecuali nak lapis ya dicum lah Ibnu Abbas dicum Ibnu Abbas yang bak jaro gurek Zaid bin Thabit. Maka dilepas, ditarik oleh Zaid bin Thabit. Kenapa kau mencium tanganku? Hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami ulama. Wahai guru, beginilah kami dituntut untuk membesarkan ulama. From Zaid bin Thabit, cok jaro Imam Ibnu Abbas balik cok. Ditariklah oleh Ibnu Abbas. Guru, kenapa guru mencium tanganku? Guru tak pantas mencium tanganku. Hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami ahli baiti Rasulullah. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga, menghormati keturunan Rasul. Yang kenyan dalil menyona Habib jakno, kita sunnah mencium tangannya. Menyona ulama jakno, sunnah kita mencium tangannya. Nah dalil, nah yang kenyan dalil Ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit. Lalu ini hana le dengku, kau pegahnya bid'ah hana mantan Nabi. Hancur tak ada macam ni. Lepas pelajaran kita mau berdempat ni. Syiah, Wahabi, Khawarij, Letak Abraham. Betul sihat yang santri-santri dan kau wajib kedih jak balapangan. Tapi baik tinggal mandu. Nah sebahagian ya, sebahagian tu kedih lapangan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. You know kekacau tak dengku. Wahabi kana Syiah
Lebih parah dong, milata Abraham modal syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah Nabi Muhammad. Ya mak, mana kira di Acehnya aman-aman mentong hana. Yang kejadian di Kering. Ya tengah tak belum baca Quran. Di drop oleh awak perangkat kampung, you syahadat di kota Masjid Raya. Awak milata Abraham asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah Nabi Muhammad. Muka tugas kita nyo mandung dengku. Lempakat yang muda-muda lah yang kata Tuhan, du rumah doa kamu hai ayah-ayah gure-gure kamu. Tugas don betun le du tahajud doa untuk kamu bah ke kamu anak muda don baca jalan. Tamong lam masjid, tamong lam manasah, tamong lam musalla, ni sebut ina walau alif bata. Almarhum Abu Muhyiddin yan lebih menghargai urang yang semebut matan takrib 20 tahun daripada urang semebut mahali 2 tahun. Bahkan karena matan takribnya urang yang semua matan takrib yang ba istiqamah hajinya yang boleh. Urang kan nak nyokah mahali kan hayu je maklum gure raya. Sudah gua. Mudah takrib mana nya anak cek. Hanan. Ini contoh. Abu cuma sebut yang Abu nama meja nu murid mendung. Cuma lah nak pugah sonan, so tengkunya. Jadi nasiro tengku dari sebuah pesantren. Jak dengar Abu ya surah kitab mahli misalnya sebut kitab mahli. Jadi di tengkunya jak pakat debat Abu ya nyo hukum ji nyo lagi giban. Nahu ji giban. Pujuk oleh ya. Kalau begitu masih kamu bertanya, turun ke matan takrib. Ambil kitab matan takrib, kita maju matan takrib. Hana buka balik. Semua menunggu orangnya. Apa yang kita bisa ambil di sini? Abuya mengajarkan kepada muridnya bukan hanya ilmu, akhlak dan adab. Walaupun mufhum memang gore tentang nahunya dan sebagainya. Kamu nungguan? Kecuali kayak pugah le gure ada yang bertanya mana masalahnya, mana yang kurang cocok, tanya nyanjut nyo hana gure dengar sembut tak pugah ju nak kemah gure nyo nahu ni kiban. Tahu tu yang ada adab dia di urang tengah ceramah atau mauizah atau gure kita yang tengah pugah ba kita boleh dah. Kalau nya umah 20 B lagu. Pakah nak 100 B. Ya? Kirim juga, 10 B apa? Pandai ya. Ya. Nah lagi. Kamu tunggu dididik oleh almarhum dengan adab dan akhlak ilmiah yang mulai. Makanya perlu sampaikan untuk anak muda. Tugas drone mendung hai tunggu-tunggu dan mutuah. Yang muda-muda sudah saatnya kita turun ke jalan menyebarkan ahlu sunnah wal jamaah. Katuk benale. Yang keempat, yang terakhir, karamah almarhum Abu Matam Perlak katanya adalah tenteri ketika urang punya kena kalan karamah tu urang ni kalan ketika beliau wafat padu drosaf padu bohsaf yang ikut semayang untuk Abu. Ya, apabila lebih dari 22 orang yang semayang untuk Abu ketika meninggal, semayang jenazah, nyanka termasuk urang gat orang baik kata Rasulullah. Nah, pada Abu meninggal, pada orang, nah lebih lebih. Hitungan je kan lebih ni dulu, 20 saf kan 20 roh. Ya kan? Ya kan? Juga oleh Rasulullah. Tanda orang baik meninggal ketika dia wafat banyak orang yang solat melebihi 40 Yang kan lebih kan Abu mudanya kan? Berarti beliau orang baik. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, yuwaffiquhu lis-salihin qabla al-mauti. Tanda orang baik itu mati, sebelum mati dia berbuat amal saleh. Kah punya menanti tinggal kita nyo tanya 4 mati. Pura tu jalan, pura tu gunung.
atau wate tajak tengah mandang dawa rumah na manok ka bupok dengan manok ni mati tanya mati tanya dalam kebah Allah si ya Allah mudah-mudahan ya Allah matilah kamu dalam husnul khatimah sama lagi gure kamu ya Allah abu matam perla jarang tak merumpuk lagi abu meninggal kenapa bulan Ramadan lah di bulan Ramadan lam tawajuh dalam tarikat lah jarang tanya ladum nak orang meninggal bulan Ramadan tengah dua buka puasa apa jo kami meninggal bulan Ramadan sih lagi abu payah merumpuk dulu payah ni bulan Ramadan dalam suluk lam dalam tarikat lam tawajuh lam oh payahnya maka telah kira Allah ya Allah mudah-mudahan kamu lagi hansi ya Allah tengah suluk kamu meninggal ya Allah alhamdulillah itulah kematian yang paling indah kenapa Allah mencintai kita dalam kebaikan kama ada ujung tak ila nu buka si jum nu ana pun tep tha punya peletet tengah undang lah minggu tu jum kan yan ka kawih nyokui dapat lupa sampaikan menyomenan tacok kesimpulan yang terakhir yang kena pegah bahwa Abu Matam Perlak sudah masuk ke taraf yang disebut ulama. Tidak ada jabatan paling mulia di dunia ini kecuali jabatan ulama. Ya, don nama watene kalon wajah Abu Ya Mudawali, wajah Abu Matam Perlak Hanafi wajah lun nya anak kalon. Yo yang ulama-ulama rai yo. Abu Matam Perlak, Abu Ya Mudawali, Abu Mawardi. Nyan don kalon nu tipek rumah. Ni kalon siap sekalong ni pahala. Pahala ron. Ini pakai pahala karena Nabi menjamin kehidupan mereka. Jabatan yang paling mulia di dunia yo jabatan ulama. Pakai Nabi yang jamin. Nabi yang jamin pulang. Munyo kita nyoy jamin le gubernur kabeh. Awate hana le gubernur kabeh hana jaminan le. Tapi munyo Nabi yang jamin tok huruf kiamat lu. Mana jaminan Nabi? Mana jaminan Rasulullah untuk para alim ulama? Innal anbiya alam yurithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi harta. Nabi tak ada duit. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh tak ada duit. Innama warithul ilma. Yang diwarisi oleh nabi adalah ilmu. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Dia pewaris nabi. Dan kalan ulama bak bintih yang kalan saya tegalang pewaris nabi tak jaga warisan nabi pahala. Ya kan? Kaji Ronaldo nya bak bintih yang pakai le gulung tu. Ronaldo, Messi, Ozil yang membanyak jak Indonesia, jak temayang ni mesti Istiqlal. Pindah ayo. Duduk Abu Yang Mudawali. Baru mecut Abu Matam Perlak. Baru lehnya miup putu dayo. Ya, kemudian merompok berkah su nyampe balik, dayo balik hati Mudawali baru. Oh, nyangka kena adil yang kamu cara. Menang kan? Innal ulama'a bahwasanya ulama itu warathatul anbiya, ini pewaris nabi. Nyol dengan surah dari Abu Ya Muhyiddin. Apa kata Abu Ya katanya? Abu Ya Muhyiddin, andai Rasulullah bukan nabi terakhir, maka Abu Ya Mudawali nabi dan rasul. Maka Abu Tumin lamlah deh nabi dan rasul. Maka Abu Matam Perlak juga nabi dan rasul. Hakikatnya Abu Matam Perlaknya nabi, rasul. Tapi karena Rasulullah Muhammad sudah diputuskan oleh Allah nabi terakhir, mandum hanjuk ke nabi le. Tapi tugasnya sama. Tugas ulama dengan Rasulullah sama menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sama kan? Sama. Kalau kita tanya nabi yang beda.
yang dalam istana tapi hana yang dituntun kan ibu anak nabi yang kacau urusan kah je dan dating dah hana dengku Nabi Adam turun ke bawah punya umat beliau turun ke lapangan Nabi Nuh turun ke lapangan punya umat berdakwah di lapangan berpuluh-puluh tahun beliau berdakwah tidak duduk di istana Nabi Ibrahim turun ke lapangan melawan Namrud sehingga beliau membawa kapak menghancurkan patung sehingga difitnah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut semuanya turun ke lapangan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar menyomenan hana surah kitab yang Nabi itu dalam istana hana tonton hana nunggu acin minta menyonal untuk peng 2 juta untuk meludah nah acin minta kitab yang Nabi itu dalam istana hana tonton okey kita pegang Nabi Ibrahim Nabi Ismail apa namanya yang kayanya Nabi Sulaiman ya Nabi Sulaiman orang kaya amat kan orang kaya lah betakan harta jin dalam kekuasaan je mudah tak Nabi Sulaiman jin kena oleh zat itu nama 2 ton truk tak menanam sempon dekah oh mudah Nabi Sulaiman tinggal perintah jin je kedai cok nama mudah Nabi Sulaiman tapi lo kena tanya acik ni jawab fiat nak jawaban lo jawab 2 juta siapakah yang mewarisi harta Nabi Sulaiman anaknya tak ada satu kitab atau hadis yang menerangkan ada yang mewarisi harta Nabi Sulaiman walau beliau orang kaya ya makan acik minta lihat nah kitab yang mungkin ada gonyan yang menguasai kekuasaan Nabi Sulaiman bahkan Nabi Sulaiman dalam riwayat wafat dalam keadaan dong mat tungkat yang dia wafat datu tika Nabi Sulaiman lagi ngadu menurut riwayat tengah duduk Nabi Sulaiman mat tongkat menurut riwayat Nabi Sulaiman tengah dong yang kawafat Nabi Sulaiman anak gerak-gerak ni ya boleh sehingga pada itu pulih jin Nabi Sulaiman hanale yang tongkat Nabi Sulaiman karapuh ipaju hulai menyo bahasanya leh kamu 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 baju nyan ke nyan hanale Nabi Sulaiman tapi aneh pakan Nabi Sulaiman berharta kekuasaan meh na bagonyan perak na bagonyan minyak bumbu na bagonyan mandum na bagonyan tapi tak ada satupun cucunya mewarisi harta Nabi Sulaiman benar-benar mandum Nabi cuma satu yang diwarisi ilmu karena Nabi Muhammad hanade maka putralah warisan Nabi Abu Mudawali diturunkan warisan Nabi kepada Abu Ya Muhammadin turunlah warisannya kepada Abu Matam Perla atau Abu Matam Perla cok ilmu Abu Ya Mudawali dia putra juga warisan oleh karenanya mantong yang poh ulama mantong yang mengintimidasi ulama jangan pernah harap besok dapat syafaat di yaumul mahsyar bahkan jaminan Rasulullah jaminan Nabi Muhammad ditanya orangnya tungku Habib diintimidasi keturunan Nabi Alhamdulillah minallah tuan menyuruh pilih ngoibi pilih dosa muzina atau hina Nabi ilmu begal dina betul Allah hana berani ilmu tuan hina keturunan Rasulullah bahkan Rasulullah mak segala meninggal itu pegah bak sahabat-sahabat nanggung ketika lun hana le singah nu tolong jaga keluarga lun pesan Nabi dengan patih buka kitab Kifayatul Awam bab sifat Nabi bab akhir di dalam baca nah ini buktinya jadi yang perlu bukanya kan haba-haba menan buktinya kitab Kifayatul Awam tentang sifat Nabi bab akhir karak habis di dalam baca na Quran ini na hadis ini sahabat yang tanya Rasulullah keluarga yang mana yang kami harus jaga Nabi kami siap jaga maka jawab oleh Rasulullah fa'ali wa Fatimah wa banahuma
wazriyatuma, yang harus dijaga dalam mandung wahai sahabat lun, tolong jaga singo hanalilun, tolong jaga Ali siat, tolong jaga Fatimah siat, tolong jaga Hasan Husain wa benahuma, anak keduanya, dan tolong jaga keturunannya. Hanya Habib-habib yang lain keturunan Rasulullah, nak berani dia menghinanya, tengok sampai nak ada harapan nampak syafaat Nabi, syafaat betul dah, hana syafaat kepada Nabi. Kah hina keturunan lu, betul ya? Hana puan hana, nah bacut Nabi, hangi bacutnya juga. Nah cik muda orang dah hana hina aku, tapi lu bagi macam Facebook, sama aja. Kita anak tak hina Habib, tapi tak bagi macam share, sama juga menghina. Hati-hati. Permintaan Rasulullah sebelum wafat, beliau tak minta duit. Beliau capek memperjuangkan agama Islam, capek memperjuangkan syariat Islam. Beliau tak minta duit, tak minta uang. Yang beliau minta satu, lu tolong jaga keluarga lu, fa'ali wa Fatimah wa benahuma wa zariyatuhuma, tolong jaga keturunan mereka. Nah, buka kita yang fiqh awamnya. Nah, termasuk jaga warisan Nabi, alim ulama. Yang kena sudah sampaikan akhir majlisnya adalah bahawa jamaah dirahmati Allah, mutanya mentang menang sajan ulama-ulama yang mentang hidup. Yang kena terjaga, hana perlu letak ilmu dengku, hana tak perlu sajan dengan ulama, cok silap ulama, duduk samping beliau, cok ulama, nyan kana doa. Doanya yang tamu tanya dalam sur untuk pula ilmu aja sebut mahali tapi dalam neraka. Nak pilih. Dia pilih dia apa yang mangat. Ya kan? Dong ni ke ulama apa? Nang duri sana raja ni, raja Allah tu namanya. Nah telah tidur raja dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Nanti dengar? Harun Ar-Rasyid buka kitab Ta'limul Muta'allim. Lu kata halaman berdua. Harun Ar-Rasyid na anu mak yu ja'bud. Bahasa bahuroi ja Harun Ar-Rasyid ja kalau anu tengah lagi nyau. Ayo. Nyo gore tengah cok semayang. Tapi anak Harun Ar-Rasyid lagi nyau. Nah. Ibu lagi nyau bantu gore lah. Ya, jadi gore cok semayang ju. Ya, tapi ibu lagi oleh anak Harun Ar-Rasyid. Ya. Kalau boleh hanya baca tu. Ijah Harun Rasyid itu nak oleh Harun Rasyid. Munyo beruno adab kon lagian ni. Necok aki gore nebri iya. Necok jaro gore nebri iya. Kon lagian cara. Nah, jangan kitab Ta'limul Muta'allim. Cok aki gore necok aki gore puduk iya. Lagian cara beri semayang kepada gore. Kon lagian. Kamar ya kan? Nah, terakhir tamu tu kedua lu, nak lebih konsep tapi kedua. Nah, meninggalnya karomah Abu Matam Perlak terakhir, mudah-mudahan terakhir analinunya. Atau mudah dia menukar lepas kabar yang kemengal itu, yang kedua betul nunggu. Ya, apa itu? Meninggalnya Abu Matam Perlak, salah satu karomahnya adalah tanda kiamat sudah mulai dekat. Abu Matam Perlak adalah urutan nomor ke-22 ulama yang wafat tahun 2020 sampai 2021. Dalam catatan MPU juga catatan surat kabar selama 2020 sampai 2021 ulama Aceh sudah dipanggil oleh Allah sebanyak 31 orang. Hanali kaico oleh Allah. Aceh negara Abu Jamal waktu meninggal, Abu Jamal langsung ngabun selimum kan? Itu tanda le kata kaico oleh ulama. Abu Matam Perlak urutan nombor 22. Sebelumnya Abu Hasan meninggal yang Abu Lintang ya. Lintang ya. Dan Abu Lintang langsung beliau. Ia apa makna ni? Pakai urut-urut tak benar.
Mudah kan Allah cok titu nuwago nan. Atau nuwago itu lego leton tiga. Belum baca hadis. Hadis surat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. La taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Kiamat tak akan pernah datang sebelum ilmu mulai menghilang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat daripada imam yang lain, khudhul ilma qabla an yadhhaba bi Rasulullah. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya sebelum ilmu menghilang. Sahabat hana mafhum, kaifa yadhhabul ilmu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah menghilangkan ilmu? Ayyadhhaba hamalatu. Allah mengangkat ulama. Cara hilang ilmu, gadoh ilmu agama adalah Allah mengangkat ulama. Kembali hadis riwayat Bukhari, la taqumus sa'ah, kiamat tak akan pernah datang hatta yuqbadul ilmu, sebelum ilmu itu menghilang. Gimana cara Allah menghilangkan ilmu? Abu Matam Perlak diangkat oleh Allah. Abu Ya Mudawali umur betul mudah tak tengku, kena diangkat oleh Allah. Apa maknanya? Kiamat tak lama lagi. Contoh ilmu kamu mulai gaduh. Contoh nyo jelah tat mata kita nyo liku mata dia ilmu kamu mulai gaduh. Masa Abu Yang Mudawali, murid Abu Yang Mudawali kan Abu Aziz, na Abu Usman Fauzi, nalah pada roh gure-gure lah. Sehingga otai gure danyo gure Abu Yang Mudawali wo kampung Bukit Dayak, maka mantong na semubut kitab Tuhfah. Ya kan? Mantong na urung jabut kitab Tuhfah. Tapi uronyo cigalan. Mantong na urung kitab Tuhfah. Kan berarti gurenya hanya semubut jut murid idrak anak kuat leh. Tuhfah sudah mulai menghilang. Ilmu sudah mulai diangkat oleh Allah. Nah, pulaman punya ulama hanale. Nah, tapi meninggalnya Abu Matam Perlak salah satu sebab kiamat sudah semakin dekat. 4 hadis, 4 dalil kalau sebutkan. La taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu, tak akan terjadi kiamat sebelum ilmu menghilang. Sahabat tanya, bagaimana cara ilmu menghilang Rasulullah? Ayyadhhaba hamalatu, caranya ulama diangkat ke langit. 2020 sampai 2021 31 ulama Aceh sudah kembali ke rahmatullah. Apa maknanya? Kenapa banyak sekali? Lihatnya. Maka dalam hadis lain Nabi berkata, al-alimu la tujbar, mautul alim la tujbar. Satu orang ulama mati maka tak akan pernah terganti lagi. Ya kan? Abu Yang Mudawali wafat. Nah yang itu ya kan? Itu tanda kiamat tengku. Ibarat dia tanya kena pindah rumah. Kursi tacok kena pindah rumah. Mandum asal rumah, kursi, TV, DVD, motor baru, AC baru, kulkas baru, mandum baru, inang pi baru, pindah ke dia rumah baru. Musuh menang contoh. Jadi yang rumah yang kosongan gimana? Nyahum. Punya Allah juga benar. Samajid Allah kena perhancur rumahnya dengan cara diambil perhiasannya dulu. Siapa perhiasan dunia? Ulama. Contoh lagi kejadian Nabi Lut. Nan baca sejarah mak. Nabi Lut nyan subuh diutus oleh Allah malaikat, 2 roh malaikat. Ijak ba Nabi Lut. Wahai Lut, kiban nyo subuhnya kamu akan petun azab. Jadi kiban rumah nepu selamat sihat urung-urung yang ikut doa ni. Kabeh dikumpul mandung oleh Nabi Lut alaihi salam. Tanya nyan nanggronya akan diazab oleh Allah. Nah, cara Allah mengazab sabo nanggro dipuah oleh urung-urung yang god. Kemana leh? Hanya urung god dia Aceh nali. Lepuh saro ni kan. Nah, jadi home lah terserah ron pula lele ju ngoncip tapi home. Nah, anak muda habis usia kau ngoncip. Nah, ngomong Mobile Legend.
ulama. Skater, nama skater mencim. Kau cerita ulah yang skater mencim nama. Kawah kalilah tu kena betul lah Tuan sampaikan. Jadi dan Tuan kena pegang bahawa dari kesimpulan yang Tuan sampaikan, mari sama-sama kita jaga ulama. Hidup saja ulama, mati saja ulama. Karena kenyang yang paling penting di dunia dan akhirat. Cuma kadang orang tanya, man benar aku. Ulama yang muda kiban, lalunya orang punya kamu nyengkau ulama sih. Yang kau payah surah lah, kata mah hotel lah. Ya kan? Kamu jenggot putih, ka hitam becut, kau ulama. Ulama yang kiban aku, kamu nafsunya ulama lethat, abu lethat aku, walid lethat, abati lethat aku. Yang jabut 2 tahun kaji ke ulama cik. Jadi kamu kena tanya yang ulama kiban yang kamu jaga. Baik salah tu. Buka kitab Nufahat ala Syarah Warakat, buka kitab Syurutul Mustafti. Nah, di halaman ikut Syurutul Mustafti, buka halamannya. Ni kalau ada beberapa ilmu yang wajib dikuasai ulama. Ada surah ada surah mandum. Yang mandum ilmunya na ba'dayah. Apabila orang jabut badayah 10 ton, 20 ton, insya-Allah nyan kaji ke ulama 20 ton. Nah orang tanya Mbak Abuya, Muhyiddin Abuya, yang disebut ulamanya yang kiban, Abuya pegah, yang disebut ulamanya orang istiqomah jabut dan orang sebut selama 40 tahun. Anak wewe, yang kena ulama. Dia bisa nahu, saraf, jawab makdun, ilmu balagah, ilmu tauhid, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu mantik. Yang mandum-mandumnya nampak daya. Apabila adanya umur daya jabut daya 10 tahun, 20 tahun lah. Ya insya-Allah kaji ke ulama 20 tahun. Punya Abuya Muhyiddin 40 tahun. Nah, jadi hanasi yang orang jabut 2 tahun kaji ke ulama, yang ke ulama ya. Ya, gimana kan? Kan? Ya, jadi jamaah dirahmatillah Allah, maka oleh karena itu alhamdulillah abu kita ini adalah orang yang karamah. Karamah kalian sebutkan karamah beliau. Salah satu karamah beliau adalah ketika wafat beliau salah satu tanda di mana kiamat sudah semakin dekat. Baiklah, mungkin sampai sini saja. Dina gudanya BMMN, mari kita jaga ulama, mari saja gudanya hudib dengan ulama, mari saja gudanya mati saja ulama. Apabila tanya mati saja ulama, alhamdulillah gak tak dia. Bahkan Allah meridai ulama, ulama meridai kita semua. Ya, kah kaji tu kenal apa? Kaji apa? Ah tu yang pegah baju tamah dah betul. Kamu pi payah wo gede lah lo semua ini. Ya kah? Jadi pengumuman becut kalau tuan tok kalau tuan nalun me buku karya Abuya Muhyiddin, karya Abuya Mudawali, karya ulun tuan sendiri, muyo na andai ron kena lo buku cok ilmu nyantuk merompok ngam panitia atau nejak bak motor putih kena file. Nejak kena. Atau pegah meno yang debat yang surah Abuya Mudawali tentang urang pegah habalan kubu nah Nabi Muhammad pegah habalan kubu nyan na bak kitab Al-Fatawa. Nanti nejak bak panitia laki kitabnya. Jadi jamaah rahmatillah Allah, mungkin sampai sini sajalah ceramah atau mau'izah yang dapat tuan sampaikan. Apabila nak haba yang kurang pah bagi rono dan tuan laki maaf, al-insan nisyan wa khata'an, manusia selalu pasti salah, selalu pasti lupa. Laki maaf berikat dan jina sebelum dia tutup, mari sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa yang disampaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna in shi'ta sahla. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira.
وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع متوازين وسجودنا سجود متذلعين وأعمالنا عمل الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين ودعانا دعاء مستجب برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم بنور القرآن واجعل أعمالنا وأعمالهم بنور القرآن واجعل نيتنا نيتهم بنور القرآن. اللهم اغفر وارحم لروحي أبي الشيخ محمد ولي الخالدي واغفر وارحم لي أبويا محب الدين ولي واغفر وارحم لي أبويا جمال الدين ولي واغفر وارحم لي أبويا رسلا ولي واغفر وارحم لي أبويا ناصر ولي واغفر وارحم لي أبويا مرحبا ولي واغفر وارحم لي أستاذنا أبو متنطرنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما نقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم برحمتك يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد